Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Temanya masih sama, jangan dipaksa jika tidak sejalan dan sepaham. Masya Allah, semangat lagi ya. Iya semangat, ada yang E-nya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya. Saking semangatnya gak apa-apa. Ada tayang lagi nih jamaah nih. Setelah 17 tahun akhirnya memutuskan mu'alaf. Kita lihat tayangannya, silakan. Allah tabarakallah, hidayah itu berarti namanya ya Ustaz Syam ya? Betul. Betul ya, Masya Allah, hidayah kan katanya hak Allah ya. Tapi bisa nggak kalau kita ngedoain orang, mungkin dia tidak sejalan, tidak seiman, tapi kita pengen dia jadi pasangan kita gitu. Ada nggak doanya biar dia jadi seiman, sepaham, biar Jadi jadi milik kita? doanya supaya saya berjodoh dengannya atau supaya dia dapat hidayah Islam? Supaya apa ya? Supaya dua-duanya dapat hidayah terus jadi jodoh. Ini mah dia pengen keuntungan nih karena Iya, pengen benar. berjodoh nih. Kalau gitu Siap. gimana baiknya Ustaz Syam? Siap. Silakan. Baik. Tapi guru Ustaz Maulana Habib Usman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qasas 5556. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين اللهم ارحمنا بالقرآن. Ketika Nabi SAW itu berdakwah, maka ada orang yang selalu mengganggu Nabi SAW. Di antaranya yang selalu mengganggu Nabi itu waktu di Mekah, Umar bin Khattab. Di antaranya yang satunya lagi Amr yang disebut dengan Abu Jahal. Jadi sama-sama namanya ini Amr dan Umar, sama-sama Ain, Mim, Ra. Maka Nabi SAW melihat gelagat mereka. Ah, kalau ini di antara mereka ini ada yang masuk Islam atau dua-duanya, wah enak banget berdakwah nih. Kalau si Umar masuk Islam nih langsung ada pengawal nih, ada yang menyampaikan dakwah Islam. Maka Nabi pun mendoakan di antara mereka berdua, ya Allah jadikanlah salah satu di antara Umar ini menjadi pengikut, menjadi orang Islam, menjadi orang beriman. Nah dari sini kita melihat, oh selama masih hidup masih boleh didoakan dapat hidayah selama dia masih hidup. Bahkan sekeras Umar bin Khattab pun akhirnya pun dapat hidayah karena doanya Nabi SAW. Kata Umar, Muhammad jangan kau usir saya mau melawanmu. Kata Nabi SAW, sampai kapan kau melawan saya Umar? Kata Umar, pokoknya dimanapun kau berada saya akan mengikutimu. Kata Nabi, enak juga nih kalau jadi sahabat nih, didoain sama Nabi, beneran jadi sahabatnya Nabi yang selalu nempel sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita cinta sama seseorang ya salah satunya doa yang paling bagus itu doakan dia mendapatkan hidayah. Tapi jangan egois yang itu doang yang didoakan. Seakan-akan juga mendikte sama Allah, ini yang terbaik untuk saya. Padahal ternyata jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doalah, ya Allah saya senang sekali kalau dia beriman kepadamu ya Allah. Saya senang melihat dia kalau dia sholat. Saya senang seandainya dia bisa puasa Ramadan. Saya senang seandainya dia bisa berzakat. Dan saya senang kalau saya berjodoh dengan dia. Jadi doanya gitu aja? Doain gitu, doain dia dapat hidayah. Gak ada yang doa-doa khusus pakai bahasa Arab? Yang pakai bahasa Arab itu adalah kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah kuatkan diri saya ini. Jangan sampai saya berharap dia mu'alaf, malah saya murtad. Iya, jangan berharap kita mu'alafin orang, tiba-tiba kita yang ngikut sama dia. Jadi kuatkan diri ini. Buat diri kita sendiri. Siap. Ya. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangannya lagi dong. Buat jamaah yang ada di rumah dipraktekkan ya doanya ya buat yang ngalamin kejadian kayak gini ya. Kita lanjutkan lagi yuk. Habib, izin Bib. Mau nanya Bib. Boleh dong. Beda keyakinan tapi terus dipaksakan untuk berjodoh. Akhirnya mereka nikah nih Bib. Mereka nikah, mereka punya anak bertahun-tahun berjalan pernikahannya gitu kan. Laki perempuan? Nah, nggak tahu laki-laki perempuan. Emang keluarga saya bukan. Kan ente nanya, ente nanya lagi. Iya juga, tapi gak usah ditanyain gendernya apa, spesifik banget. Oh ya udah, nanti dua sisi berarti. Dua sisi ya. Nah aku pengen tahu statusnya pernikahan di dalam Islam itu seperti apa. Terus nanti anaknya ikut agama siapa baiknya gitu. Silakan Habib Usman. Ya akhir, afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam.
Om Sony. Om, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jelas di sini bahwasanya dan janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik sehingga dia beriman. Orang-orang kafir sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalkan perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim, maka haram hukumnya. Maka haram hukumnya. Jadi wajib dia masuk Islam dulu. Makanya anaknya menjadi anak zina. Harus pisah. Yang jelas di sini kita harus memahami bahwasanya di dalam Quran surat Al-Maidah dengan Quran surat Al-Baqarah, di sini ada satu penjelasan tentang ahlul kitab, satu penjelasan tentang janganlah kalian nikahin orang musyrik sebelum dia beriman. Makna di sini tentunya adalah paham bahwasanya ada aturan Allah yang dimudahkan, tapi jangan kalian memudah-mudahkan dan jangan dengan nafsu. Ya udah nggak apa-apa lah, saya nikahin orang non muslim, besok saya berada bersamanya. Jamaah. Oke, kita masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangan. Coba dikasih salam ke seluruh masyarakat Indonesia sama kasih tahu nama ibu siapa. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Setiawati, saya dari pengajian Ar-Rasyid Medan, Sumatera Utara. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Heni. Ustadz Maulana izin Ustadz. Habib Usman izin Habib. Silakan Ibu mau curhat apa sih? Ya. Kaget lah Ustadz Maulana. Ya Ustadz, ini masalah warisan Ustadz, boleh ya Ustadz? Masalah warisan. Ya, Ya, jadi silakan Ibu. bagaimana kalau orang tua itu sudah sesepuh dan harta ada. Nah, sementara belum ada, maksudnya dibagi untuk anak-anak. Anak itu semuanya ada 3 atau ya. Jadi bolehkah seorang anak menanyakan itu kepada orang tua, Ustadz? Ibu ada orang, bukan ibu kayak mungkin ibu, tadi orang tua ibu? Bukan ya? Bukan. Kisah orang lain, Sesepuh. cerita orang lain ya, ada Yang sesepuh tadi. ya. Iya, Punya sudah warisan, tapi anaknya itu belum dibicarain mengenai Iya. warisan. Tapi boleh nggak ditanyain? Boleh nggak Iya. Bib? Kayak ngarepin dong kalau gitu ya. Gimana tuh Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kalau bapaknya masih hidup, itu bukan warisan. Bapaknya masih hidup, doakan panjang umur. Kalau dia mau cepat-cepat bagi warisan, berarti dia doain biar bapaknya cepat mati. Jangan, doakan panjang umur, biar sehat, biar ibadahnya rajin, dekat sama Allah, bertakwa kepada Allah. Itu yang terbaik. Ya kan, itu yang terbaik. Dan ibu harus paham, kalau meninggal hartanya milik Allah, dibagikan sesuai dengan Al-Quran. Perempuan dapat berapa, laki-laki dapat berapa, istrinya dapat berapa. Ini yang harus diketahui oleh setiap orang. Jadi paham bahwasanya masih hidup adalah hadiah, kalau sudah meninggal adalah warisan. Kalau datang ke bapak ya, Pak, bapak kan punya tanah 100 hektar. Saya minta 2 hektar aja, gak usah banyak-banyak. Misalkan, ya kan? Misalkan kata bapaknya udah ambil deh 10 hektar gitu. Itu hadiah. Oke. Ya kan? Tapi bapaknya mesti adil. Jangan ngasih ke satu orang. Karena dilihat, oh ternyata ada yang masih butuh lagi anak lagi. Sama-sama dikasih biar adil. Satu lagi dikasih biar adil. Itu namanya keadilan. Ya kan? Ya. Adil gak semuanya sama. Yang adil adalah sesuai dengan porosnya. Gak mungkin anak SD dikasih jajan 200.000. Anak SMA dikasih jajan sama 200.000. Kan gak mungkin. Beda. Ya. Masing-masing sesuai dengan aturan. Begitupun sama. Warisan itu ada aturannya, hadiah ada aturannya. Yeah. Kalau misalkan ibu, ini kan udah sepuh, udah tua, ayolah Pak, bagilah Pak. Nggak bisa, itu milik dia. Yang ada hadiah. Walaupun kasarnya dia udah pikun, udah diranjang, atau dia nggak bisa bangun, tetap itu adalah milik orang tuamu, bukan milik kita. Baik, terima kasih Habib. Berarti baiknya Iya itu Ustadz, tapi kebanyakan contohnya itu kan Ustadz. Jadi anak itu jadi berantem Ustadz. Jadi kan bagaimana Ustadz? Jadi berantem perebutan itu. Oke. Nah kan kasihan dengan orang tuanya juga begitu. Niatnya Nah cuma itu juga pengen ada ngingetin contohnya. aja gitu. Iya, Ngingetin iya. aja. Coba tanya Ustadz Maulana situ. Loh kok gak ada? Kemana? Aku di sini. Itu dia. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui, jangan pernah menyakiti perasaan orang tua dengan meminta mati orang tua.
Seorang anak yang meminta warisan sementara orang tua masih hidup, sama saja dia berkata kapan meninggalnya. Tuh, jangan. Ustadz gimana nih? Bagus juga nih pertanyaan ibu selanjutnya. Tadi saya udah lengkap yang dipaparkan tadi Habib. Jadi gini, gimana nih kalau ada takutnya Ustadz nanti berantem. Mumpung orang tua masih hidup, gimana kalau sudah dibagi-bagi? Gak bisa. Karena warisan itu sisa harta orang yang sudah meninggal. Karena kan jangan sampai ada utangnya, masih ada kebutuhannya. Ada pernah kejadian Bu, sudah dibagi-bagi rumahnya. Orang tuanya tinggal di mana? Jatuhnya orang tuanya nebeng. Karena Kan dibagiin kasihan. semua. Janganlah. Oke. Terjadi juga di Singapura ya. Oh, wow. Oh. Ke Singapura. Saya baca ceritanya. Oh baca, keren ke sana. Ternyata di sana itu dilarang sama perdana menterinya itu, sama ya pemerintahnya, nggak boleh bagi-bagi. Karena ternyata setelah dibagi orang tuanya jadi numpang jatuhnya. Oh, Jadi agak aturan Islam itu bagus Bu. Jadi dia kalau mau ambil notaris yang mengatur harta-harta orang tua, boleh itu nanti. Baik. Ya diaturkan aja. Nanti ada pembagiannya secara Islam. baik, insya Allah semua terjawab ya. Alhamdulillah. Yang terpenting cuma satu. Ya. Yang pertama kali Allah angkat ada ilmu waris. Ketika diangkat sama Allah hancur semuanya. Nah anak-anak yang gak beriman dan bertakwa kepada Allah mereka akan rebut warisan. Tapi mereka anak yang beriman dan bertakwa sama Allah tidak akan berebut warisan. Baik, balik lagi ke tema kita juga. Jangan dipaksa jika tidak sejalan dan sepaham. Terus caranya gimana? Nanti kita lanjutin lagi ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.